Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Ziramis Prakoso dengan NIM G0024126. Saya berasal dari kelompok B4. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal-soal dari laporan praktikum anatomi di blok 2.2. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Jelaskan anatomi dari traktus respiratorius superior. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya ya. Oke, jadi traktus respiratorius superior itu merupakan bagian awal dari sistem pernapasan manusia yang berfungsi sebagai jalur penghantar udara dari lingkungan yang di luar. Itu bakal masuk ke superior dulu baru ke inferior gitu. Nah, jadi traktus ini memiliki traktus ini penting ya fungsinya karena di sini tuh udara tuh bakal disaring, dilembabkan, terus bakal disesuaikan temperaturnya sama paru-paru kita gitu. Nah, traktus respiratorius superior itu ada apa aja? Jadi ada rongga hidung atau kafum-nasi, terus sinus paranasales, nasofaring, ada orofaring, dan bagian atas laring atau laryngofaring ya. Nanti komponen itu tuh nggak cuma buat nyaring udara-udara tadi, tapi dia juga berkontribusi dalam resonansi suara, penciuman, dan pertahanan imun terhadap patogen yang masuk melalui udara gitu. Nah, kita bakal bahas pada yang pertama itu kafum-nasi ya. Jadi kafum-nasi itu atau rongga hidung terletak tepat di posterior dari apertura piriformis ya, pembukaan piriformis, dan dibatasi oleh tulang-tulang wajah kayak contohnya os nasal, maksila, os etmoidal, sama vomer tuh di dalam. Terus rongga ini tuh terbagi menjadi dua bagian simetris oleh septum nasi ya. Septum nasi itu berarti yang pembagi dua lubang hidung yang di sini yang dibentuk oleh kombinasi tulang dan kartilago. Nah, jadi dinding lateral kafum nasi itu menunjukkan tiga struktur yang menonjol yang disebut konka. Nah, konka ini ada tiga, konka superior, media, sama inferior, konka nasalis ya. Terus di bawah konka ini dia itu bakal membentuk saluran-saluran bernama meatus nasalis. Sama juga dia juga ada tiga, superior, media, sama inferior gitu. Jadi struktur ini itu bakal memperluas permukaan kontak antara udara dan mukosa hidung serta memperlambat aliran udara untuk memungkinkan proses penyaringan dan penghangatan udara yang lebih efektif gitu. Nah, buat skeletopis, kafum nasi itu membentang dari apertura piriformis di bagian anterior tengkorak hingga ke batas posterior kafum nasi yang disebut koana, paling belakang nih, batas ke posteriornya nih, dengan posisi yang kira-kira sejajar dengan vertebra cervicalis atau VC C1 hingga C2. Terus kita lanjut ke membahas sinus paranasales. Jadi sinus paranasales itu adalah rongga udara yang berada dalam tulang-tulang wajah dan berhubungan langsung dengan kafum nasi melalui ostium kecil atau kayak pembukaan kecil gitu. Terdapat 4 pasang sinus utama. Yang itu ada sinus frontalis ya yang di sini. Terus ada sinus terletak di os frontal di atas orbita mata dan biasanya berkembang sempurna setelah masa pubertas gitu kan. Habis itu ada sinus maxillaris yang di bagian pipis ini. Ini merupakan sinus terbesar terletak lateral terhadap kafum nasi dalam tubuh os maxilla, kira-kira setinggi gigi molar atas. Habis itu ada sinus etmoidalis ya, yang terdiri atas sel-sel kecil berisi udara berada di antara orbita dan kafum nasi, serta sinus sphenoidalis yang terletak jauh di posterior kafum nasi, jadi paling belakang nantinya di kafum nasi rongga hidung ya, kira-kira sejajar dengan badan vertebra C2. Terus fungsinya utama sinus-sinus ini tuh selain buat meringankan berat tulang kranium juga, itu bisa memberikan resonansi suara dan berkontribusi terhadap sistem imun dengan mukosa yang melapisinya. Terus ada nasofaring. Nah, jadi nasofaring itu habis dari kafum nasi langsung masuk ke nasofaring, jadi bagian paling atas dari faring yang terletak di posterior kafum nasi dan superior terhadap palatum mole yang langit-langit mulut.
Secara topografis, nasofaring itu membentang dari dasar tengkorak hingga batas bawah palato mole dengan posisi skeleotopis sejajar dengan vertebra cervicalis C1 sampai C2. Di dinding lateral nasofaring terdapat ostium tuba auditiva, yaitu ini yang optai itu ya, yaitu saluran yang menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah dan berfungsi dalam penyesuaian tekanan udara di bagian penyesuaian udara. Jadi di bagian atap dan posterior nasofaring terdapat akumulasi jaringan limfoid yang disebut tonsilla pharyngea atau adenoid yang sering mengalami hipertrofi pada anak-anak. Ini sebenarnya yang amandel itu ya. Dan dapat menyebabkan obstruksi jalan napas atas atau gangguan pendengaran akibat disfungsi tuba auditiva. Nah, jadi nasofaring itu dilalui oleh udara pernapasan dan tidak dilalui oleh makanan gitu. Sehingga secara fisiologis memiliki peran eksklusif dalam respirasi dan proteksi terhadap patogen udara. Terus kita bahas ke orofaring. Jadi turun lagi dari nasofaring itu terdapat orofaring, yaitu bagian faring yang terletak posterior dari cavo moris yang membentang dari palato mole hingga batas atas epiglotis. Di skala skeletopis, orofaring itu terletak pada tingkat vertebra C2 hingga C3. Terus orofaring itu merupakan persilangan antara tractus respiratorius dan tractus digestivus. Jadi ada namanya katup epiglotis, itu tugasnya buat nutup karena saluran napas sama mulut itu tuh jadi satu gitu loh, biar nggak salah, karena merupakan ya. Jadi di sisi lateral orofaring terdapat arcus palatoglossus dan palatopharyngeus, serta di antara keduanya itu terdapat tonsilla palatina, yaitu struktur limfoid yang juga menjadi bagian dari cincin Waldeyer. Terus kehadiran tonsil ini tuh penting buat respon imun awal terhadap patogen yang masuknya lewat mulut atau hidung. Terus dinding posterior orofaring itu juga dilapisi otot-otot konstriktor faring bagian tengah yang memainkan peran dalam proses menelan dan pembentukan suara gitu. Ada laring bagian atas. Jadi laring merupakan struktur cartilaginosa yang menandai transisi dari tractus respiratorius superior ke inferior. Terus laring itu bagian atas termasuk dalam karena si laring itu tuh masuk ke yang superior karena dia di atas trakea gitu. Jadi laring itu memiliki fungsi utama sebagai saluran udara dan sebagai alat fonasi buat mengeluarkan suara. Secara anatomi itu laring terdiri atas beberapa kartilago penting, yaitu kartilago tiroidea. Dia bakal membentuk prominensia laring. Itu buat yang laki-laki namanya Adam's apple atau jakun. Prominensia laringea ya. Jadi kartilago cricoidea yang berbentuk cincin dan menjadi dasar laring, serta kartilago arytenoidea dan epiglottica yang penting dalam mekanisme fonasi dan proteksi jalan napas saat menelan. Ada rima-rima itu. Terus kartilago tiroidea itu terletak kira-kira setinggi vertebra C4, sedangkan bagian bawah laring yang berakhir di tepi bawah kartilago cricoidea itu sejajar sama vertebra C6. Nah, dalam laring terdapat glotis, yaitu celah antara pita suara yang dapat terbuka atau tutup oleh kerja otot-otot intrinsik laring. Nah, otot-otot ini tuh berperan penting dalam pengaturan suara dan perlindungan jalan napas. Jadi satu-satunya otot abduktor pita suara itu adalah musculus cricoarytenoideus posterior. Nah, jadi ini menjadi penting karena kelumpuhan bilateral otot ini tuh dapat menyebabkan obstruksi jalan napas gitu. Terus untuk inervasi dan vaskularisasi di bagian superior ini hampir semuanya yang di superior itu dapat suplai dari nervus trigeminus ya, nervus kelima. Terus ada nervus glossopharyngeus, terus nama nervus vagus, nervus ke-10. Habis itu nervus trigeminus terutama cabang V2 dan V1 dia tuh bisa memberi inervasi sensorik pada cavum nasi dan sinus paranasal. Nasofaring dan orofaring itu tuh terutama ya diinervasi oleh nervus glossopharyngeus, sedangkan struktur laring dan sekitarnya diinervasi oleh cabang dari nervus vagus, nervus 10 tadi, itu nervus laryngeus superior dan nervus laryngeus recurrens yang bawah. Jadi inervasi ini tuh penting ya.
buat mempertahankan refleks proteksi, saluran napas, batuk. Penting dalam fonasi juga dari segi vaskularisasi. Jadi buat vaskularisasi itu traktus respiratorius yang superior itu disuplai oleh cabang arteri karotis eksterna, arteri maxillaris, arteri facialis, dan arteri lingualis. Sama ada juga arteri ethmoidalis dan arteri ophthalmica. Untuk drainase vena bisa mengikuti jalur arteri dan memuara ke vena jugularis interna serta berperan dalam pengembangan darah dari jaringan saluran napas atas. Oke, jadi segitu. Aku bakal lanjut lagi ke pembahasan dari topik soal nomor 2, yaitu jelaskan anatomi dari core ya. Jadi core itu nama lain jantung ya. Jadi jantung atau core itu merupakan organ vital dalam sistem kardiovaskular manusia, yaitu bagian paling penting di tubuh ya, yang berfungsi sebagai pompa sirkulasi darah. Jadi baik dari paru-paru buat oksigenasi atau maupun ke seluruh tubuh buat metabolik jaringan gitu. Nah, jadi secara anatomis jantung itu organ muskular. Jadi dia memang banyak ototnya, nanti ada lapisan-lapisannya yang terletak dalam rongga toraks, lebih tepatnya di dalam kompartemen mediastinum medium. Di jantung itu memiliki bentuk kerucut yang mengarah ke bawah, itu apexnya ya, ke depan dan ke kiri. Posisi skeletopis jantung itu dari tepi kanan sternum pada tingkat kartilago costa ketiga, ya, costa 3. Itu buat batas superiornya. Terus turun ke apex jantung yang puncaknya itu yang berada di ruang intercostalis 5 yang sinistra. Kira-kira 8-9 cm dari garis tengah garis midclavicula. Di sini basis jantung mengarah ke posterior dan terletak kira-kira tingkat vertebra thoracalis VTH 5 sampai 8 bergantung pada posisi tubuh. Nah, aku bakal bahas bentuk dan permukaan jantung dulu. Jadi secara eksternal jantung tuh punya 3 permukaan utama, yaitu facies sternocostalis yang menghadap ke sternum sama costae, itu yang anterior, yang depannya ya. Terus facies diafragmatica itu yang bawah karena dia ngadep ke diafragma. Terus ada facies pulmonalis kiri dan kanan karena dia di antara paru-paru ya, serta memiliki 3 batas, yaitu margo dexter, sinister, sama inferior. Terus facies sternocostalis itu dibentuk oleh ventricle kanan ya, dia sedikit atrium kanan dan ventricle kiri. Jadi buat facies diafragmatica itu dibentuk oleh ventricle kiri dan sebagian ventricle kanan, sedangkan yang di pulmonalis, facies pulmonalis sinistra itu didominasi oleh ventricle kiri. Nah, karena nempel langsung sama paru-paru gitu. Nah, jantung itu dibungkus sama perikardium, yaitu lapisan fibroseros, jadi dari perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Nah, jadi ada ruang antar lapisan serosa disebut cavum pericardii yang berisi cairan untuk mengurangi friksi saat jantung berkontraksi. Terus secara internal aku bakal bahas ruang-ruang jantung ya. Jadi jantung itu terdiri atas 4 ruangan, tadi udah aku sempat jelasin juga. Jadi ada atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Jadi atrium kanan dan kiri itu buat yang di superior, ventricle kanan kiri itu inferior, yang bawah itu ventricle. Nah, atrium kanan itu menerima darah deoksigenasi yang masih penuh dengan CO2 dari tubuh melalui vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus coronarius. Darah ini tuh bakal dialirkan ke ventricle kanan melalui valvula tricuspidalis. Jadi katup ya, ini tricuspid itu 3, jadi katupnya itu 3. Ventricle kanan tuh memompa darah ke paru-paru melalui valvula pulmonalis dan trunkus pulmonalis. Untuk atrium kiri, dia menerima darah yang telah teroksigenasi, jadi penuh dengan oksigen, dari paru-paru melalui 4 vena pulmonalis gitu. Terus kemudian darah ini tuh bakal dialirkan ke ventricle kiri melalui valvula bicuspidalis atau mitral ya. Jadi terus ventricle kiri itu kemudian bakal memompa darah ke seluruh tubuh melalui valvula aortae menuju aorta. Nah, jadi otot jantung di ventricle kiri itu pasti lebih tebal karena itu bakal
perlu membuat tekanan yang tinggi buat mensirkulasi darah ke seluruh tubuh gitu. Bukan cuma kalau yang tadi, kalau yang ventrikel kanan kan cuma ke paru-paru gitu. Jadi ada sistem konduksi jantung. Jadi aku bakal bahas itu juga. Jadi jantung itu memiliki sistem konduksi intrinsik yang terdiri atas nodus sinoatrialis, SA node, nodus anterioventricularis, AV node, terus ada fasciculus atrioventricularis, His bundle ini nama lainnya, dan serabut Purkinje. Nah, nodus SA itu merupakan pacu jantung utama ya, jadi terletak di dinding posterior atrium kanan dekat pertemuan vena cava superior. Impuls listrik dari nodus SA ini bakal menyebar ke atrium dan mencapai nodus AV yang terletak di bagian inferior septum interatrial di antara atrium dekat ostium sinus coronarius. Dari nodus AV, impuls bakal diteruskan ke fasciculus His bundle yang tadi, yang berjalan dalam septum interventricularis dan bakal bercabang menjadi kanan dan kiri untuk masing-masing ventricle gitu. Sebelum yang akhirnya bakal menjadi serabut Purkinje di myocardium ventricular. Nah, mekanisme ini memungkinkan kontraksi jantung yang bisa terkoordinasi dan efisien. Terus buat inervasi dan vaskularisasi jantung itu, jadi di si jantung itu menerima inervasi simpatis dari serabut postganglionik plexus jantung yang berasal dari ganglion cervicalis dan thoracalis atas, serta kalau yang parasimpatis itu dari nervus vagus, nervus 10. Habis itu serabut simpatis dia bakal meningkatkan frekuensi dan kontraksi jantung kekuatannya ya. Sedangkan parasimpatis itu tuh buat nurunin. Jadi yang simpatis naikin, yang parasimpatis nurunin. Terus vaskularisasi jantung itu berasal dari arteri koronaria dextra dan sinistra yang merupakan cabang langsung dari aorta ascendent yang naik. Arteri koronaria sinistra itu bakal berjalan menjadi ramus interventricularis anterior dan ramus circumflexus. Sedangkan arteri koronaria dextra itu memberikan cabang seperti ramus marginalis dan ramus interventricularis posterior. Terus darah vena dari jantung bakal dikembalikan ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang menerima darah dari vena cardiaca magna, media, dan parva. Terus di jantung itu juga ada tambah struktur penting juga ya. Contohnya kayak septum interventricular, jadi pembagi di antara ventricle sama septum interatrial yang memisahkan atrium ya. Oke, jadi itu pembahasan dari nomor 2. Sekarang aku bakal bahas nomor 3, yaitu jelaskan anatomi dari tractus respiratorius inferior. Oke, jadi tractus respiratorius inferior itu adalah bagian dari sistem pernapasan yang memulai perjalanannya dari bawah laring dan berakhir di alveoli pulmoner ya, pulmonalis. Jadi sistem ini tuh yang kerjanya tuh langsung dalam pertukaran gas, oksigen sama karbon dioksida. Yang inferior ini ada trakea, bronchus primarius, bronchus lobaris, dan segmentalis atau yang sekunder. Terus habis itu struktur pulmoner seperti bronchiolus sama alveoli. Secara topografis, tractus respiratorius inferior itu berawal dari vertebra cervicalis 6 tepat di bawah cartilago cricoidea dan bakal berlanjut ke inferior hingga dasar paru-paru kira-kira VTH 10 sampai 12 saat inspirasi penuh. Nah, aku bakal bahas dari trakea ya. Jadi, trakea itu merupakan tabung berbentuk silinder yang dibentuk oleh sekitar 16 sampai 20 cincin cartilago hyalin yang tidak lengkap di bagian posterior. Nah, jadi tugasnya itu fungsinya ya, dia memberikan kestabilan terhadap kompresi saat inspirasi. Terus dinding posterior trakea terdiri dari otot polos bernama musculus trachealis yang memungkinkan variasi diameter lumen saat batuk atau bernapas. Jadi lumen itu kan selalu yang tengah itu ya, atau tengah yang kosong itu tuh bakal
bisa bervariasi kalau di trakea ini. Nah, trakea itu berjalan secara vertikal di anterior esophagus dan bercabang menjadi 2 bronkus utama di namanya karina. Karina itu buat respon kalau misalnya ada iritan atau batuk gitu karina. Jadi karena ada percabangan bifokardio, terus ada karina di tengah gitu. Nah, dia tuh letaknya di T4 sampai T5 tingkat vertebra ya. Letak ini juga sejajar dengan angulus sterni atau sudut Loewis yang penting sebagai landmark klinis nanti gitu. Terus aku bakal bahas bronkus sama percabangannya. Jadi bronkus kanan itu lebih lebar, lebih pendek ya. Jadi dia lebih lebar gini tapi dia lebih pendek, lebih ketekan dan lebih vertikal dibanding kiri, sehingga benda asing lebih sering masuk ke bronkus kanan gitu. Bronkus kanan itu bakal berjalan menjadi 3 bronkus lobaris untuk masing-masing lobus paru kanan, sedangkan bronkus yang sinistra yang kiri menjadi 2 untuk lobus atas dan bawah paru kiri. Nah, bronkus lobaris itu kemudian bakal berjalan menjadi bronkus segmentalis, masing-masing menyuplai 1 segmen bronkopulmoner. Jadi setiap paru itu terdiri atas 10 segmen bronkopulmoner yang merupakan unit fungsional dan bedah paru, dan bedah dari paru-paru masing-masing memiliki fungsi suplai bronkus dan arteri segmentalis sendiri. Terus paru-paru dan struktur pendukungnya itu, jadi kan paru-paru itu kan organ utama yang buat pertukaran gas kan ya. Jadi dia itu dibungkus oleh pleura visceralis dan dikelilingi oleh pleura parietalis. Nah, visceralis itu selalu yang nempel langsung ke organnya, parietalis itu yang luar gitu. Kedua pleura itu membentuk cavum pleura. Jadi di antara mereka itu ada cavum, ada ruang rongga gitu yang memungkinkan paru mengembang saat inspirasi. Paru kanan terdiri atas 3 lobus sama superior, medius, inferior, yang dipisahkan oleh viscera horizontalis dan obliquus. Jadi obliquus itu yang miring ya. Sedangkan paru kiri itu punya 2 lobus doang dan adanya incisura cardiaca sebagai cekungan buat jantung gitu. Karena jantung itu lebih mepet ke kiri, paru-paru kiri gitu. Terus hilus pulmonalis merupakan pintu masuk struktur penting ke paru, terdiri atas bronkus, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, saraf, dan pembuluh limfatik. Jadi semuanya itu bakal terkumpul dalam struktur yang disebut radix pulmonis. Terus untuk inervasi dan vaskularisasi paru ini, jadi traktus yang inferior, itu bakal menerima inervasi otonom dari plexus pulmonalis yang terdiri atas rambut simpatis dan dari trunkus simpatikus torakal dan parasimpatis dari nervus vagus. Nah, disebut serabut simpatis tuh bisa bikin bronkusnya tuh besar, bronkodilatasi, sedangkan parasimpatis menyebabkan bronkokonstriksi buat menghambat dan sekresi mukus. Terus arteri pulmonalis itu membawa darah yang masih banyak CO2 dioksigenasi dari ventrikel kanan ke paru-paru, sedangkan vena pulmonalis itu membawa darah yang teroksigenasi kembali ke atrium kiri. Arteri bronchialis, cabang dari arteria thoracalis, dia tuh tugasnya itu memberi nutrisi ke jaringan paru non respiratori ya. Jadi untuk terakhir ini letak skeletopis paru. Jadi skeletopis apex paru, puncaknya paru yang atas itu mencapai 2-3 cm di atas klavikula, dan basisnya itu terletak pada diafragma paling bawahnya ya. Jadi pinggiran anterior paru itu yang kanan berada di belakang sternum dari tingkat tulang iga ke-6 hingga ke-8 costea. Terus sedangkan pada sisi kiri mengikuti bentuk jantung, garis tengah aksilaris. Jadi linea mid aksilaris itu bisa jadi patokan lateral. Terus buat garis linea scapularis buat mengevaluasi bagian posterior paru yang kira-kira bakal ke di coste 10 saat ekspirasi biasa. Oke, semua soal laporan sudah saya bahas. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.